Update terkini, sudah ada jurnalis Berita Satu, Dwi Suciamalia yang akan melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Dwi, selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum. Dwi, untuk saat ini seperti apa jalannya proses dari rangkaian puncak haji di sana? Iya, Anissa, memang saat ini kita ketahui bersama bahwa kemarin jemaah telah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian berangkatkan ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit dan dilanjutkan untuk mabit di Mina. Nah, setelah mabit di Mina, jemaah kemudian akan berangsur-angsur melakukan prosesi lempar jumroh, di mana pelemparan jumroh pertama yakni jumroh Aqobah yang merupakan salah satu dari rangkaian puncak haji, di mana setelah dari proses pelemparan jumroh ini, jemaah kemudian akan kembali ke tenda Mina tempat mereka menginap. Saat ini Anda bisa lihat di belakang saya, Anissa, saya sedang berada di kawasan Jamarot. Kami para petugas haji yang bertugas sebagai Satgas Arafah ini setelah kemarin bertugas di Arafah kemudian melakukan prosesi lempar jumroh untuk menyempurnakan prosesi haji dari para petugas. Sementara itu, mencoba untuk membalikan kamera saya memperlihatkan kondisi terkini dari Jamarot. Banyak sekali jutaan dari umat muslim yang melaksanakan prosesi ibadah haji, di mana jemaah-jemaah ini merupakan jemaah mayoritas berasal dari luar negeri. Kami bersama juga dengan jemaah dari negara-negara muslim lain seperti Turki, kemudian juga ada Bangladesh dan lain sebagainya. Memang terkait dengan pelemparan jumroh ini sudah dijadwalkan oleh pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan Kementerian Agama, begitu Anissa, bahwa memang ada waktu-waktu khusus dari yang telah ditentukan, dan yang informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini memang belum merupakan waktu pelemparan jumroh bagi jemaah haji Indonesia, dan setelah tadi malam baru akan kembali diperbolehkan untuk melempar jumroh pada sekitar mulai pukul 10 pagi waktu Arab Saudi. Adapun untuk skema murur kemarin juga sudah diberangkatkan jemaah-jemaah Indonesia, dan jemaah Indonesia ada yang kemudian bermalam di Mina, namun ada juga yang melakukan murur sehingga tidak melakukan mabit di Musdalifah, begitu. Anissa. Oke, ya, Dwi, selama Anda bertugas, apa kemudian kendala yang dihadapi di sana begitu ya? Mengingat cuaca juga sangat panas, yang kami ketahui juga dikabarkan bahwa cuaca di sana hingga mencapai 50 derajat Celcius. Bagaimana dengan saat ini, Dwi? Apa saja kendala yang dihadapi para jemaah haji Indonesia di sana, Dwi? Sejauh ini memang faktor cuaca menjadi salah satu faktor yang memang harus diperhatikan oleh jemaah, mengingat jemaah terbiasa dengan kondisi cuaca dan suhu di Indonesia yang berkisar 30 derajat Celcius panasnya, tetapi saat berada di kota Mekah ataupun saat kemarin di Arafah, panasnya ataupun suhunya mencapai kurang lebih 45-50 derajat Celcius. Dan itu yang menjadi hal-hal yang patut diwaspadai oleh jemaah. Karenanya jemaah diimbau untuk melengkapkan dengan alat pelindung diri, memakai topi, berjalan pada siang hari. Memang dalam prosesi wukuf itu sudah berulang kali diingatkan dan diimbau bahwa jemaah tidak keluar tenda mulai pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore, sehingga jemaah ini semuanya berada di tenda untuk melaksanakan wukuf dan tidak keluar tenda jika tidak memiliki keperluan mendesak, begitu Anissa. Ya, baik Dwi, saat ini ada tengah tergesa-gesa begitu sepertinya masih dalam perjalanan. Spesifiknya Anda akan menuju kemana, dan kemudian juga setelah rangkaian dari yang Anda sampaikan tadi, lantas rangkaian apa lagi yang akan dilakukan oleh para jemaah haji Indonesia, Dwi? Ya, setelah melakukan pelemparan jumroh Aqobah, jemaah akan kembali ke tenda di Mina, karena kita ketahui bersama bahwa skema tanazul yang sempat akan diprogramkan oleh pemerintah ini setelah dikoordinasikan dengan pemerintah Saudi, ini diputuskan
untuk tidak dilakukan pada tahun ini, sehingga semua jemaah setelah melakukan pelemparan jumroh akan kembali ke tendanya di daerah Mina. Akan tetapi kami juga seperti sesuai dengan surat ataupun siaran pers yang melakukan tanazul secara mandiri, di mana mereka yang letak hotelnya berada di area Shisha dan Raudo ini setelah melakukan pelemparan jumroh ini kembali ke hotelnya di daerah sana. Nah, kemudian nanti pada hari tasyrik begitu jemaah akan yakni jumroh Pulau Wusta dan Aqobah, dan ini merupakan bagian dari rangkaian haji itu sendiri. Anissa. Oke, baik ya. Ibadah haji saat ini puncaknya juga tengah dilaksanakan begitu ya. Anda tengah melalui juga, dan pemirsa rekan kami ini Dwi juga sudah berada sekitar sebulan begitu di Tanah Suci Arab Saudi untuk melaporkan langsung bagaimana pelaksanaan prosesi ibadah haji, kemudian juga berbagi dari suasana Idul Adha di sana kepada pemirsa di rumah di tanah air begitu. Tapi tentunya di balik senyum Dwi ini nampaknya di layar kaca ada rasa tertentu begitu ya. Ada hati yang diam-diam sepertinya menahan rindu juga, Dwi. Dwi, ini kita tahu tentu tidak mudah ya sepertinya untuk di hari-hari seperti ini, jauh dari rumah, jauh dari pelukan orang-orang tersayang, Dwi. Untuk kali ini, Dwi, izinkan kami untuk menghadirkan sedikit rumah untuk Anda, dan akan ada seseorang yang akan menyapa Anda, Dwi, yang nampaknya juga sangat merindukan kehadiran Anda. Halo. Silakan, bisa menyapa. Ya, halo. Sehat-sehat, Mama. Apa kabar? Tunggu ya, kabar ya, Mama lagi bertugas. Gimana Iya, kabarnya? nanti segera pulang setelah selesai tugas. Iya, di tengah. Baik, alhamdulillah. Iya, Mas Fadli, di tengah tugas Dwi yang sangat mulia ini, mungkin ada yang ingin disampaikan, momen-momen yang sangat dinanti karena ini merupakan tahun pertama seperti ya, jauh dari negara, jauh dari rumah bersama dengan istri, dan juga tentunya Dwi jauh dari anak dan juga suami. Mas Fadli, ada yang ingin disampaikan untuk Dwi? Ya, pokoknya untuk Mama Suci jaga kesehatan. Cuaca di sana panas, jadi pokoknya tetap jaga kesehatan sama kuat-kuat lah gitu. Gitu. Oke. Silakan Dwi, tanggapannya bagaimana? Makasih. Ya, terima kasih atas supportnya. Insya Allah ini kan tugas dan amanah yang baik. Semoga bisa menjalankannya dengan baik pula. Iya, kita tahu tugas sebagai jurnalis ini bukan hanya soal liputan juga, tetapi nampaknya harus juga berkurban ya. Kurbannya adalah kurban perasaan jauh dari keluarga. Nah, silakan, sepertinya masih ada yang ingin disampaikan oleh Mas Fadli kepada Dwi. Enggak sih, pokoknya intinya adalah jaga kesehatan. Tugas ini bukan tugas yang yang mudah gitu. Jadi harus kuat-kuat gitu untuk tetap menjalankan ibadah, dalam menjalankan ibadah dan menjalankan tugasnya. Gitu. Iya, Dwi diminta untuk kuat-kuat di sana, dan kemudian bagaimana? Ini merupakan tahun pertama jauh dari anak ya Dwi dan juga sang suami. Bisa diceritakan mungkin Dwi? Ya, yang pasti sih kangen ya, namanya tidak pernah bisa jauh, dan setiap suami tidur bersama begitu, membersamai anak, istilahnya ngelonin tiap malam, tapi selama 1,5 bulan ini belum bisa membersamai ya, ya pasti campur aduk lah perasaannya. Oke, lantas. Nah, Dwi, ada juga sosok dari orang tercinta yang sangat juga merindukan Anda tentunya di tanah air, dan pastinya salah satu sosok yang Anda rindukan juga. Silakan. Ibu, boleh menyapa Dwi? Ya, ini ada keluarga Dwi dari Manado.
Gitu ya. Ibu silakan untuk di-unmute dulu. Sepertinya suara Ibu masih belum Doakan terdengar. lancar ya, Ma. Apa tadi bis, Asnan? Apa tadi bis? Turunin. Silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan untuk Dwi yang jauh di negara orang lain saat ini tengah menjalankan amanah, tengah menjalankan tugas yang sangat mulia untuk membagikan bagaimana suasana ibadah haji dari Tanah Suci. Ada yang ingin disampaikan oleh Ibu untuk Dwi? Ya, semoga dapat menjalankan ibadah dengan baik, disehatkan, insya Allah sampai tiba di tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari keluarga besar yang ada di Manado turut bahagia senang bahagianya haji. Insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Amin. Sehat-sehat di sana, Uci. Jaga kesehatan, Dek. Di sana ada salam dari Pak Edo. Ini semua Makasih. Allah jadi haji yang mabrur. Nah, Dwi bagaimana kalau tadi dari Ibu menyampaikan untuk sehat-sehat dan semoga lancar ibadah di sana. Apa yang ingin disampaikan Dwi kepada sang ibu dan juga keluarga tercinta yang ada di Manado, mengingat jaraknya juga cukup jauh sekali dari Jakarta dan belum tentu juga ya bisa setiap hari bertemu dengan keluarga. Ada doa khusus yang dipanjatkan Dwi di sana untuk keluarga maupun untuk suami? Yang pasti tentunya doa yang terbaik. Yang pasti doa-doa terbaik untuk keluarga, untuk suami, anak, yang tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Amin. Semoga diijabah oleh Allah. Amin. Waduh, ini jadi saya yang terharu rasanya, jadi ingin menangis begitu ya melihat dari kedekatan keluarga. Dan mungkin kalau dari Ibu seperti apa kesan pertama kemudian mengetahui bahwa Dwi ini akan diberangkatkan naik haji, mengemban tugas yang tidak mudah ini. Ibu dan juga keluarga bagaimana kesan pertama mengetahui hal itu, Ibu? Alhamdulillah tadinya tidak menyangka dengan kepergiannya anak kami ke tugas yang sangat mulia ini. Kami keluarga besar sangat bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala anak kami dapat ditugaskan walaupun dengan hati yang agak berat karena ini panggilan Allah, panggilan tugas. Kami sangat bersyukur dan bersyukur anak kami kami sujud syukur kami. Ya, Aduh, Dwi. terharu banget, nggak bisa berbuat apa-apa. Baik, seluruh keluarga sangat terharu dengan perjalanan Dwi dan juga Dwi dipercayakan untuk bisa mengemban tugas di Tanah Suci. Lantas sebetulnya apa yang sangat Dwi rindukan pada saat berada di tanah air menjalankan perayaan dari Idul Adha bersama dengan keluarga? Apa saja yang paling dirindukan Dwi? Yang paling dirindukan pasti masakan mama ya. Karena kan di sini suasana Idul Adhanya pasti berbeda. Kalau di sana mungkin setelah kurban pasti akan ada acara makan-makan bareng, bakar-bakar sate istilahnya. Tapi kalau di sini nggak ada. Nah, Kita langsung biasanya lanjut bertugas soalnya setelah ini. iya. Nah, biasanya juga kan Mama ini sangat jago sekali ya buat masakan-masakan Manado, cakalang, buda-budabu, hal-hal seperti itu yang sangat dinantikan dan juga sangat dirindukan Dwi ya. Iya betul, bahkan mama bela-belain ngirim sebelum kanain, ngirimin pakai ekspres biar bisa ngirimin cakalang buat dibawa ke sini. Jadi kalau kangen tinggal makan cakalang. Teman-teman juga di sini juga senang dibekalin itu, jadi bisa makan cita rasa Nusantara lah istilahnya. Gitu di tengah ya walaupun jemaah makanan-makanan Indonesia juga, tapi pasti ada yang beda rasanya dengan bawaan bekal sendiri dari mama gitu. Ya, setidaknya masakan
dari sang ibu ini cukup mengobati ya rasa kerinduan Dwi di Tanah Suci. Saya kalau begitu ke Mas Fadli. Mas Fadli, bagaimana kabar dari Al? Mungkin bisa disampaikan kepada Dwi secara langsung dan juga keluarga. Sebelumnya juga ada pentas ya, pentas yang di perform begitu Al di sana. Tapi nampaknya tidak bisa adanya kehadiran dari sang ibunda dari Dwi karena saat ini harus bertugas terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Iya, si Al malu-malu. Iya, jadi tuh besok tuh rencananya Al itu mau ada pentas di sekolah gitu. Cuman mungkin bisa lah, sekarang kan udah canggih zaman, jadi mungkin di saat mungkin ibunya nggak bisa menemani, bisa pakai video call untuk sambil support anaknya untuk pentas seni di sekolahnya gitu. Besok hari Minggu dia mau pentas di sekolahnya. Kan bagus bisa. Makasih, maaf ya Al, Mama nggak nemenin. Tahu kasih yang Mermina Farin. Ya, tentu berat ya untuk momen-momen penting begitu, namun saat ini tidak bisa membersamai dari sang anak, sang buah hati. Nah, kalau dari ibunda, ibu ada pesankah dari ayah yang mungkin saat ini tengah melaksanakan sholat Jumat begitu ya di sana? Ada pesan yang ingin disampaikan untuk Dwi di Tanah Suci? Ya, untuk mewakili ayahnya, kebetulan lagi di Manado, jamnya sholat Jumat. Jadi doa untuk dari ayahnya untuk semoga sehat-sehat selalu sampai pulang dengan selamat. Selamat kepada kita satu yang sudah mengirimkan anak saya untuk bertugas. Ini hanya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah yang sedalam-dalamnya, yang kami bisa berbuat apa-apa selain dengan doa. Ya, Dwi dinantikan kedatangannya, didoakan dengan sangat kelancaran dari tugasnya. Apa yang disampaikan terakhir untuk orang tua dan juga suami? Terima kasih. Yang pasti terima kasih supportnya, dukungannya. Memang perjalanan haji dan dibayangkan, apalagi tahun ini dengan segala dinamika yang ada. Terima kasih sudah dengerin cerita, segala curhat, dan juga selalu support dan Oke, baik. Tentu ini perjalanan yang sangat panjang untuk Dwi. Hampir sebulan lamanya berada di Tanah Suci yang untuk pastinya mengabarkan bagaimana pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di sana, kemudian juga pelaksanaan ibadah haji, begitu berbagi kepada kami di tanah air. Terima kasih kalau begitu sebelumnya kepada sang ibunda dan juga sang suami yang sudah kemudian menyapa secara langsung ya, tidak melalui pesan, tidak melalui telepon, tapi langsung berada di layar untuk menyapa Dwi. Apakah kemudian juga sehat dan tentunya didoakan kelancaran untuk Dwi dan sehat selamat sampai kembali ke tanah air, Dwi. Baik, kalau begitu Dwi, terima kasih banyak juga atas informasi Anda dan selamat kembali bertugas. Dwi, jaga kesehatan selalu dan juga jaga keselamatan Dwi.